Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Ajeng Kartiniwati selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi 2. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rosalina Zahra dengan NIM A12 2021 06563. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu laporan tugas pengembangan sistem informasi berorientasi objek pada penjualan berbasis web pada klinik kecantikan oleh Beautycare Jepara. Saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat diagram sequence. Nah, kita harus melihat diagram sequence dulu. Di sini saya mempunyai use case customer. Ada aktornya pasien melakukan login, mengisi data diri, melihat progress treatment, dan melakukan logout. Lalu saya juga mempunyai use case admin, aktor adminnya, lalu admin ini melakukan login, mengkonfirmasi data pasien, mengubah status, menginput data karyawan pada data pelayanan, dan yang terakhir admin melakukan logout. Saya juga mempunyai use case pembelian kebutuhan pasien. Ada aktornya pasien melakukan login, mengisi data diri, melihat produk kecantikan, melakukan check out, pasien memilih metode pembayaran, e-wallet COD, pasien melakukan pembayaran, dan yang terakhir pasien logout. Langsung saja diagram sequence. Ada diagram sequence login pasien. Pada gambar ini dijelaskan, pasien menginput username dan password pada halaman login, lalu mengirim data ke kontrol, kemudian oleh kontrol melakukan validasi data. Setelah divalidasi oleh database, maka hasil yang didapatkan oleh pasien adalah menampilkan pasien berhasil login. Dan jika gagal melakukan login, maka hasil yang didapatkan adalah pesan kesalahan. Selanjutnya, ada diagram sequence mengisi data diri pasien. Pada gambar ini dijelaskan, pasien mengisi data diri pasien pada halaman data diri pasien, lalu mengirim data ke kontrol, kemudian oleh kontrol melakukan validasi data. Setelah divalidasi oleh database, maka hasil yang didapatkan oleh pasien adalah menampilkan hasil inputan data diri pasien. Selanjutnya ada diagram sequence progress treatment pasien. Pada gambar ini dijelaskan bahwa pasien memilih menu treatment pada halaman treatment, lalu mengirim data ke kontrol, kemudian oleh kontrol melakukan validasi data. Setelah divalidasi oleh database, maka hasil yang didapatkan oleh pasien adalah menampilkan hasil progress treatment. Selanjutnya ada diagram sequence pasien melihat produk kecantikan. Pada gambar ini dijelaskan bahwa pasien memiliki menu treatment pada halaman treatment, lalu mengirim data ke kontrol, kemudian oleh kontrol melakukan validasi data. Setelah divalidasi oleh database, maka hasil yang didapatkan oleh pasien adalah menampilkan hasil progress treatment. Selanjutnya ada diagram sequence melakukan check out. Pada gambar ini dijelaskan bahwa pasien memilih menu pesan sekarang pada halaman pesanan. Lalu pengemasan mengirim data ke halaman pengiriman, kemudian oleh halaman pengiriman mengirim data ke kontrol. Lalu oleh kontrol dilakukan proses pemesanan ke dalam database. Kemudian memilih menu. Kemudian hasil yang didapatkan adalah informasi pesanan berhasil dipesan. Halaman pesanan kemudian memilih menu pengemasan, serta memantau status pengemasan. Kemudian halaman pengemasan mengirimkan data ke halaman pengiriman dan data kontrol. Lalu oleh kontrol dilakukan pemrosesan ke dalam database dan hasil yang didapatkan adalah informasi pemesanan. Halaman pemesanan memilih menu pengiriman dan memantau status pengiriman kepada halaman pengiriman. Setelah itu, halaman pengiriman mengirimkan data ke kontrol untuk dilakukan pemrosesan dalam database yang kemudian menghasilkan informasi pengiriman. Selanjutnya ada diagram sequence pasien melakukan pembayaran. Pada gambar ini dijelaskan
bahwa pasien memilih menu pembayaran, memilih pembayaran COD, dan memilih pembayaran e-wallet pada halaman pembayaran. Lalu mengirimkan data pembayaran ke kontrol, kemudian oleh kontrol melakukan validasi data pembayaran. Setelah divalidasi oleh database, maka hasil yang didapatkan oleh pasien adalah menampilkan hasil inputan data pasien dan data pelayanan. Selanjutnya ada diagram sequence logout pasien. Pada gambar ini dijelaskan, pasien mengeklik logout pada halaman logout, lalu mengirim data ke kontrol, kemudian oleh kontrol melakukan validasi data, dan setelah divalidasi oleh database, maka hasil yang didapatkan oleh pasien adalah menampilkan pasien berhasil logout. Selanjutnya ada diagram sequence login admin. Pada gambar ini dijelaskan, admin menginput username dan password pada halaman login, lalu mengirim data ke kontrol, kemudian oleh kontrol melakukan validasi. Setelah divalidasi oleh database, maka hasil yang didapatkan oleh admin adalah admin berhasil login. Dan kalau tidak bisa login, maka terjadi kesalahan. Selanjutnya ada diagram sequence mengkonfirmasi data diri pasien. Pada gambar ini itu dijelaskan bahwa admin mengkonfirmasi inputan data pasien pada halaman login, lalu mengirim data ke kontrol, kemudian oleh kontrol melakukan validasi. Setelah divalidasi oleh database, maka hasil yang didapatkan oleh admin adalah menampilkan konfirmasi inputan data pasien. Selanjutnya ada diagram sequence mengubah status. Pada gambar ini dijelaskan, admin mengubah status pemeriksaan pasien pada halaman data pasien, lalu mengirim data ke kontrol, kemudian oleh kontrol melakukan validasi. Setelah divalidasi oleh database, maka hasil yang didapatkan oleh admin adalah menampilkan perubahan status pasien. Selanjutnya ada diagram sequence menginput data karyawan dan data pelayanan. Pada gambar ini dijelaskan, admin menginput data pasien dan data pelayanan pada halaman data pasien, lalu mengirim data ke kontrol, kemudian oleh kontrol melakukan validasi. Setelah divalidasi oleh database, maka hasil yang didapatkan oleh admin adalah menampilkan hasil inputan data pasien dan data pelayanan. Selanjutnya ada diagram sequence logout admin. Pada gambar ini dijelaskan, admin mengeklik logout pada halaman logout, lalu mengirim data ke kontrol, kemudian oleh kontrol melakukan validasi. Setelah divalidasi oleh database, maka hasil yang didapatkan oleh admin adalah menampilkan admin berhasil logout. Selanjutnya ada class diagram. Class diagram ini merupakan suatu class diagram dari klinik Elok Beauty Garis Para. Nah, class diagram ini mempunyai kelas pasien dan kelas admin, di mana kelas pasien memiliki hubungan one to many pada kelas pemesanan, admin pengiriman, pembayaran, yang berarti pasien dapat mengakses di kelas pasien terdapat atribut username pasien, password pasien, nomor telepon pasien. Pada kelas pasien juga terdapat metode input, menginputkan username dan password, edit mengedit username dan password, dan simpan, menyimpan username dan password. Ada kelas admin, memiliki hubungan one-to-many pada kelas data pasien, data penjualan, data pembelian, data pembayaran, yang berarti admin dapat mengakses di kelas pasien. Terdapat atribut admin, nama admin, email admin, nomor telepon admin. Pada kelas admin juga terdapat metode input, menginputkan username dan password, edit, mengedit username dan password, dan simpan, menyimpan username dan password. Selanjutnya ada desain interface. Yang pertama ada desain halaman utama, di mana gambar ini itu menjelaskan. Gambar ini tuh merupakan desain interface halaman utama, yang merupakan desain awal untuk masuk ke dalam aplikasi dengan disertai logo klinik kecantikan Elok Beauty Care. Jadi
Jika kita sudah mendownload aplikasi, kita kan masuk ke dalam aplikasi. Nah, halaman utamanya tuh ini, halaman tampilan awal. Lalu disertai dengan logo. Ini adalah logo Elok Tiket Silvara. Selanjutnya ada desain login. Nah, setelah masuk dalam halaman awal tadi, lalu kita diarahkan untuk login. Nah, pada gambar ini itu merupakan desain interface dengan desain login yang merupakan desain untuk login ke dalam aplikasi dengan memasukkan username dan password. Jika belum pernah melakukan login, maka dapat melakukan sign in. Ini ya. Jika ingin melakukan login dengan sosial media, dapat login dengan Facebook maupun Google. Setelah login, kan dijelaskan bahwa jika belum pernah melakukan login, maka dapat melakukan sign in. Nah, selanjutnya ada desain sign in. Gambar di atas ini merupakan desain interface sign in yang merupakan desain untuk membuat akun untuk login. Dengan memasukkan nama, tanggal lahir, nomor telepon, email, password, dan confirm password. Nah, ini ada contoh pada pengisian sign in di email. Kita bisa mengetik misha245@gmail.com, mengetik Gmail masing-masing. Nah, kalau sudah, kita klik I agree with privacy dan policy. Untuk selanjutnya, kita mengklik sign up. Setelah sign up, kita masuk ke dalam desain menu utama dari klinik Elok. Nah, pada gambar di atas ini itu dijelaskan. Dia merupakan desain interface desain menu utama yang merupakan desain untuk awalan aplikasi klinik. Nah, ada menu search engine ini ya, untuk mencari produk yang ingin kita beli. Ada keranjang untuk memasukkan barang-barang yang kita beli. Di sini ada seperti gambar produk dari Elok Tiket. Lalu ada beberapa fitur, yaitu periksa, konsul, produk. Nah, periksa ini jika kita mengklik maka akan muncul ke dalam fitur periksa. Jika kita mengklik konsul maka akan muncul ke dalam halaman konsultasi saja. Jika kita mengklik produk maka akan muncul dalam pembelian produk. Ada berbagai macam produk di situ. Nah, caranya kita harus memilih skin type dulu. Kita ini termasuk skin type apa? Bisa oily skin, maka kita mengklik oily skin. Jika kita normal skin, maka kita harus mengklik normal skin. Jika kita dry skin, maka kita harus mengklik dry skin. Selanjutnya ada desain keranjang. Nah, pada gambar di atas ini merupakan desain interface desain keranjang yang merupakan desain memasukkan produk yang ingin dibeli. Seperti contohnya kayak memasukkan produk Emina, ada jumlahnya bisa menambah dan mengurangi. Nah, ini kan kita misalnya memasukkan keranjang Emina, kita ingin membeli Emina. Nah, tapi kita awalnya tuh satu pieces. Kita ingin menambah, jadi kita bisa klik ini, tombol ini, panah ini, untuk menambah jumlahnya. Kalau ingin mengurangi, tinggal sebaliknya kita mengklik tombol panah yang sebelah kiri. Lalu otomatis akan muncul harganya. Harga per produk item ini tuh berapa sih? Nah, 36.000. Lalu ketika kita sudah berhasil untuk memasukkan dan panjang, kita akan diberitahu totalnya. Lalu kita mengklik bayar. Selanjutnya ada desain periksa. Nah, pada gambar di atas ini merupakan desain interface desain periksa yang merupakan desain periksa. Pada desain
ini dapat melakukan periksa yang dapat memilih dokter dan schedule check up. Jadi kita kan yang pertama tadi pada halaman awalan aplikasi yang menu utama ada periksa. Jadi kita tuh klik itu maka muncul ini. Kita memilih dokter dulu. Nah, setelah kita merasa cocok dengan dokter tersebut, kita klik saja dokternya. Lalu kita bisa telepon jika ingin berkomunikasi secara langsung. Bisa pencet call now. Lalu kita juga bisa mengeklik schedule check up. Jika kita ingin merencanakan check up-nya, misalnya kita ingin check up pada jam 3 sore karena pada jam 12 kita pergi. Jadi kita memilih pada schedule check up ini dokternya bisa jam berapa saja dan harinya apa saja. Kalau serasa bisa, kita bisa mengeklik tanggal dan waktunya. Selanjutnya ada desain konsultasi, di mana pada gambar di atas merupakan desain interface desain konsultasi, yang merupakan desain untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu, dilengkapi dengan memilih dokter, seperti contohnya di atas konsultasi dengan dokter Ahmad. Lalu ada laporan hasil pemeriksaan. Ini ya, kita kan konsultasi sih dengan dokter. Nah, itu tuh kita tuh checkingnya dengan dokter. Nah, kita mengetik keluh kesah kita, penyakit apa aja yang kita punya, misalnya kita ada jerawatan. Nah, kita bisa konsultasi dengan dokter ini. Nah, setelah selesai berkomunikasi atau konsultasi, maka muncul hasil laporan pemeriksaan tadi. Nah, ini adalah laporan hasil pemeriksaan tadi dari konsultasi. Gambar di atas ini merupakan desain interface desain laporan hasil pemeriksaan yang merupakan desain hasil konsultasi. Seperti contohnya telah melakukan konsultasi lalu muncul hasil konsultasi. Nah, ini tuh muncul hasil konsultasi kita. Seperti tadi kita konsultasi jerawat, terus muncul. Berdasarkan gejala yang telah kamu sebutkan tadi, dapat diketahui bahwa kamu terkena rosacea. Kamu bisa disembuhkan dengan obat antibiotik seperti doxycycline untuk membunuh bakteri di kulit dan meredakan kemerahan atau pembengkakan di wajah. Atau obat peras jerawat seperti oxymetazoline, ivermectin untuk meredakan kemerahan. Jadi selain dimunculkan hasil pemeriksaan tadi, Pak dokternya itu juga merekomendasikan obatnya. Selanjutnya ada desain produk. Nah, gambar di atas merupakan desain interface desain produk yang merupakan desain tampilan beberapa produk yang ingin dibeli. Seperti muncul beberapa produk dari klinik Elok Beauty Care dengan contoh krim malam disertai fungsinya, krim pagi disertai fungsinya, toner Aqua Skin disertai fungsinya, lip balm disertai fungsinya, eye cream disertai fungsinya. Jadi kalau kita mengeklik produk pada desain menu utama tadi, kita kan ada produknya ya, kayak kita disuguhkan produk-produk. Nah, selain ada gambarnya, juga ada fungsinya. Jika kita ingin membeli krim malam misalnya, kita kan butuh fungsinya itu untuk apa sih krim malam? Nah, pada produk ini dijelaskan fungsinya krim malam itu apa? Untuk menghilangkan jerawat. Nah, ada juga harganya. Jika bisa kita merasa itu kemahalan, bisa cari yang lain. Ada krim pagi untuk berfungsi untuk mencerahkan wajah dengan Rp Rp70.000, ada total Aqua Skin untuk menyamarkan bekas jerawat dengan Rp Rp110.000, ada lip balm berfungsi untuk melembatkan bibir dengan harga Rp52.500, ada eye cream fungsi untuk menghilangkan kantung gagal
dengan harga Rp253.000. Selanjutnya ada desain order produk. Nah, pada desain order produk ini merupakan desain interface desain order produk yang merupakan desain tampilan beberapa produk yang ingin dibeli. Seperti muncul beberapa produk dari klinik Albutika dengan contoh krim malam dengan jumlahnya. Kemudian opsi pengiriman CNT disertai estimasi pengiriman dengan harga ongkirnya, lalu muncul total bayar. Nah, jadi ini itu desain order produk, check out. Jadi setelah kita mengetikkan yang tadi kan muncul ini nih. Nah, muncul beberapa total harganya. Lalu kita ada opsi pengiriman CNT dengan estimasi pengiriman 2-3 hari. Misalnya pada tanggal 10 April. Dengan harga ongkirnya Rp 5.000. Jadi total keseluruhan dari checkout ini adalah 265.000. Jika kita yakin, maka kita klik bayar. Selanjutnya ada desain halaman pembayaran. Nah, pada desain halaman pembayaran, gambar di atas merupakan desain interface desain payment successful yang merupakan desain tampilan pembayaran. Seperti muncul nomor transaksi dengan tanggal pembayaran, kemudian dilanjutkan dengan metode pembayaran, non tunai aplikasi dana dengan membayar total keseluruhan. Nah, ini ada nomor transaksi, ada tanggal pembayaran, lalu ini ada metode pembayaran dengan dana dan total keseluruhan. Selanjutnya ada desain notifikasi. Nah, desain notifikasi ini adalah desain interface yang merupakan desain tampilan notifikasi. Dilengkapi dengan update pesanan, dan jika pesanan sudah dibaca, maka ada tulisan tandai sudah dibaca. Pada notifikasi terdapat detail pemesanan yang telah dilakukan, melihat pesanan dan detail pesanan yang telah selesai. Ini tuh jika kita pernah membeli, maka akan muncul di sini. Nah, terus kita ingin melihat lagi, nah bisa mengklik di sini untuk melihat pesananmu. Dan yang terakhir ada desain halaman profile. Nah, gambar di atas merupakan desain interface desain akun yang merupakan desain tampilan detail akun kita. Dilengkapi dengan fitur order untuk melihat orderan kita, promo untuk melihat promo apa saja yang tersedia, bantuan dan laporan jika terjadi kendala saat mengakses aplikasi, bahasa untuk memilih bahasa yang digunakan, notifikasi untuk melihat notifikasi pada akun kita, keamanan akun untuk verifikasi 2 langkah dengan tujuan mengamankan akun kita, informasi akun untuk melihat informasi data yang belum terpenuhi, ketentuan dan privasi untuk melihat ketentuan dan privasi apa saja pada aplikasi Elok Beauty Care. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila banyak terjadi kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.